Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Nurjana dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi, di mana saya mengambil tema dari salah satu substansi dari aspek hukum dalam ekonomi, yaitu terkait dengan jual beli. Adapun pembahasan terkait dengan jual beli ada 4. Jadi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian jual beli. Jadi jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun keduanya mutlak tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu masing-masing dalam transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual, di mana penjual adalah orang atau yang mengeluarkan barang miliknya, sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Jadi jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan sale and purchase, atau dalam bahasa Belanda disebut koop en verkoop, yang merupakan sebuah kontrak atau perjanjian. Jadi yang dimaksudkan dengan jual beli adalah suatu kontrak di mana satu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut yang telah disepakati bersama. Jadi selanjutnya terkait dengan sumber hukum dari kontrak jual beli. Jadi ada 7. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pertahanan sepanjang menyangkut dengan jual beli tanah. Yang ketiga hukum adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat. Yang keempat itu jurisprudensi yang terkait dengan peradilan. Yang kelima perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional. Yang keenam kebiasaan perdagangan baik nasional maupun internasional. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu doktrin atau pendapat ahli. Selanjutnya yaitu metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Jadi ada 6 metode. Metode yang pertama yaitu dengan pembayaran tunai seketika. Jadi dalam hal ini harga barang diserahkan semuanya sekaligus pada saat diserahkannya barang objek jual beli kepada pembeli. Kedua yaitu pembayaran dengan cicilan atau kredit. Jadi yang dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin atau beberapa jangka waktu, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Yang ketiga yaitu metode pembayaran dengan memakai kartu kredit. Jadi dalam hal ini ketika barang diterima oleh pihak pembeli cukup menangani suatu atau menandatangani suatu resi dan menunjuk kartu kredit kepada toko atau si penjual tersebut. Keempat yaitu metode pembayaran dengan memakai kartu debit. Jadi ini yaitu dengan menggunakan kartu ATM, yaitu jadi mentransferkan langsung kepada dari si pembeli kepada si penjual tersebut. Metode yang kelima yaitu metode pembayaran dengan memakai cek. Jadi dalam hal ini pihak pembayar cukup memberikan sepucuk cek kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu metode pembayaran atas dasar konsinyasi. Jadi konsinyasi ini itu adalah sistem jual beli titip atau semacam reseller. Jadi dalam kontrak perjanjian terdapat dua pihak, yakni pemilik produk yang menitipkan barang dagangannya pada pihak kedua yang disebut penerima barang. Jadi metode yang terakhir ini dianggap tidak aman bagi pihak penjual karena dalam hal ini harga baru dibayar setelah pihak kedua menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan setelah pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan. Jadi konsinyasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu wan prestasi dan ganti rugi. Jadi wan prestasi adalah kondisi di mana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian.
sehingga tindakan wan prestasi tersebut bisa digolongkan sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual. Jadi pelaksanaan janji sesuai yang diatur dalam perikatan atau perjanjian disebut dengan prestasi, sedangkan wan prestasi itu adalah ketiadaan pelaksanaan janji. Adapun wan prestasi dalam suatu kontrak terdiri atas 3, di mana yang pertama yaitu wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi atau tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya. Terus yang kedua yaitu wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang ketiga yaitu wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan. Wan prestasi bagi pembeli dan penjual sudah tentunya pasti akan berbeda. Jadi wan prestasi bagi pembeli adalah ketika pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya dalam membayar harga barang yang telah dibelinya tersebut. Adapun wan prestasi bagi pihak penjual itu jadi ada 3. Yang pertama yaitu tidak menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli yang diatur dalam kontrak jual beli. Yang kedua yaitu pemilikan atau penggunaan barang yang menjadi objek jual beli tidak aman bagi pihak si pembeli. Terus yang ketiga yaitu ada cacat tersembunyi pada barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Jadi selanjutnya itu terkait dengan komponen-komponen ganti rugi, di mana ada 3. Jadi yang pertama yaitu biaya, di mana adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Terus yang kedua yaitu rugi, di mana itu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitur. Terus yang ketiga ada bunga, di mana kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh pihak kreditor. Jadi salah satu ganti rugi dari jual beli itu adalah model ganti rugi ekspektasi, yaitu yang diganti adalah hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jual beli tersebut akibat tidak dilakukannya prestasi oleh pihak lain. Jadi ganti rugi model ekspektasi ini akan berbeda antara penjual dan pembeli. Baik, pembahasan terakhir yaitu terkait dengan force majeure dan masalah resiko. Jadi force majeure itu adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut. Jadi keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur juga tidak mempunyai itikat buruk. Apa contoh menjadi hal terhalangnya atau menyebabkan terjadinya force majeure adalah seperti bencana banjir, gempa bumi, angin puting beliung, demo, mogok buruh, dan lain-lain. Dalam hal ini terhalangnya prestasi pembeli atau penjual karena hal-hal seperti tersebut di atas, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan tentang force majeure. Jadi ketentuan hukum tentang force majeure menentukan tidak ada satu orang pun dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya ketika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan force majeure tersebut, karena kejadian tadi itu di luar kesalahan dan kewenangan para pihak. Yang menjadi persoalan hukum, siapakah yang menanggung force majeure tersebut? Jadi berbeda dengan sistem pengaturan risiko dalam kontrak lain pada umumnya, maka hukum tentang jual beli menurut KUH Perdata dengan tegas ditentukan bahwa begitu kontrak jual beli sudah ditandatangani, maka risiko sudah berlari kepada pihak pembeli meskipun barang belum diserah terimakan.
Jadi selain daripada itu, penentuan siapa yang akan menanggung risiko juga harus dilihat dari bentuk penyerahan benda, yaitu apakah dengan tegas ditentukan bahwa benda tersebut diterima pembeli di tempat pembeli, misalnya, sehingga kewajiban pengangkutan barang termasuk kewajiban menanggung risiko jika barang hilang di tengah jalan itu akan menjadi tanggung jawab pihak si penjual. Mungkin itu dari saya terkait dengan jual beli. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.